Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mizan Story, tempat kita menyelami kisah-kisah nyata yang penuh hikmah, budaya, dan tak jarang, misteri. Di tengah rintik hujan bulan suro, di sebuah sudut desa kecil di Kabupaten Kediri, lahirlah seorang gadis dengan suara yang disebut-sebut sebagai titisan sinden keraton, Niken Salindri. Putri dari dalang legendaris Ki Gondosupono dan Wiwin Arumita, seorang makeup artis kenamaan, Niken tumbuh dalam atmosfer seni yang kental. Sejak usia 5 tahun, ia sudah bisa menembang-tembang Macapat dengan suara jernih, nyaris seperti nyanyian dari langit. Namun siapa sangka, gadis desa ini kemudian menggemparkan dunia maya dan menjadi sorotan nasional. Saat usianya baru menginjak 16 tahun, sebuah video pendek Niken yang menyanyikan lagu dangdut dengan gaya sinden viral di TikTok dan Instagram. Warganet menyebutnya, sinden milenial, penjaga warisan budaya, hingga, The Real Princess of Java. Penampilannya memukau, balutan kebaya klasik yang dikombinasikan dengan koreografi modern, membuatnya tampil berbeda dari penyanyi lain seusianya. Dalam waktu singkat, Niken diundang ke berbagai panggung, dari istana negara hingga acara diaspora di luar negeri. Kita lanjutkan ceritanya, alangkah baiknya kita awali dengan bismillah bersama-sama, dan jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Puncaknya adalah ketika Niken diundang tampil dalam Festival Budaya Asia di Hong Kong, mewakili Indonesia bersama duta seni lainnya. Di hadapan ribuan penonton, Niken membawakan perpaduan tembang Jawa dan dangdut koplo, membuat penonton luar negeri terpukau dan berdiri memberi tepuk tangan panjang. Bagi Niken, itu bukan sekadar panggung internasional, tetapi bukti bahwa budaya lokal bisa menembus batas dunia. Tapi ada yang lebih penting dari itu, hatinya saat itu hanya memikirkan satu orang, Mas Lindra, Bupati Tuban yang diam-diam menjadi kekasih hatinya. Hubungan mereka adalah rahasia besar. Mas Lindra, pria berusia 34 tahun, dikenal sebagai pemimpin muda yang visioner, religius, dan mencintai budaya. Mereka pertama kali bertemu dalam acara Festival Wayang Nasional di Surabaya. Sejak pandangan pertama, Niken merasa ada yang berbeda. Bukan soal ketampanan, tetapi ketenangan dan caranya menghormati para seniman tua. Diam-diam, benih cinta tumbuh di balik sorot lampu panggung dan alunan gending. Namun tentu saja, hubungan mereka tak semudah cerita dalam tembang dolanan. Mas Lindra adalah pejabat publik yang harus menjaga citra, sementara Niken masih remaja dan berada di bawah pengawasan ketat orang tuanya, terutama sang ibu, Wiwin, yang sangat selektif terhadap pergaulan putrinya. Hubungan mereka dirahasiakan bahkan dari keluarga dekat, hanya saling menyapa lewat pesan singkat dan pertemuan singkat di balik layar setiap kali Niken tampil di Tuban. Walau singkat, pertemuan itu lebih dari cukup bagi mereka. Sebelum berangkat ke Hong Kong, Niken mengirim pesan suara lewat WhatsApp untuk Mas Lindra, suaranya lirih namun penuh cinta, "Mas, aku mau pentas demi Indonesia. Tapi sesungguhnya, ini juga buat Mas. Aku bawain oleh-oleh khas Hong Kong, bukan cuma benda, tapi doa." Mas Lindra hanya membalas dengan emoji dan satu kalimat, "Hati-hati ya, Salindriku." Tak ada yang tahu, dari balik layar panggung dunia, cinta mereka sedang diuji oleh jarak, status, dan sorotan dunia. Di balik kegemerlapan konser Hong Kong, Niken sebenarnya merasa sangat sepi. Tepuk tangan penonton tak bisa menggantikan genggaman tangan Mas Lindra, dan sorot kamera internasional tak pernah bisa menenangkan rindu di dadanya. Namun ia tahu, tugasnya belum selesai. Ia membawa sesuatu dari Hong Kong, oleh-oleh yang akan jadi awal dari kejutan besar, dan menjadi bahan gunjingan se-Jawa Timur beberapa hari kemudian. Malam itu angin berhembus pelan di Pendopo Agung Tuban. Mas Lindra duduk sendirian di serambi belakang, memandangi layar ponselnya yang menampilkan siaran langsung konser budaya di Hong Kong. Di sana, di tengah gemerlap cahaya dan sorak penonton asing, Niken Salindri berdiri anggun membawakan lagu, Kebo Giro, dengan gaya yang tak biasa. Suaranya menusuk jantung, bukan karena nada tinggi atau teknik vokal, tapi karena setiap baitnya terdengar seperti panggilan hati. Mas Lindra tersenyum pilu. Ia bangga, dan sekaligus gelisah. Hubungan mereka bagai tarian di atas benang tipis. Di satu sisi, Mas Lindra mencintai Niken dengan cara yang dalam dan tulus. Ia melihat lebih dari sekadar penyanyi muda, ia melihat penerus kebesaran budaya Jawa.
Tapi di sisi lain, status mereka terlalu timpang untuk dibenarkan oleh publik. Niken masih di bawah umur, sementara ia adalah kepala daerah yang menjadi sorotan media. Satu kesalahan kecil bisa menghancurkan karir politik dan reputasi Niken dalam sekejap. Sejak awal, mereka tahu hubungan ini takkan mudah. Mereka menyusun kode rahasia dalam komunikasi. Niken memanggilnya, Mas Petani, di kontak ponselnya, sementara Mas Lindra menyimpan nomornya dengan nama, Putri Layar, agar tak mencurigakan ajudannya. Mereka berbicara lewat voice note yang cepat dihapus, bertemu hanya saat acara budaya, dan hanya bisa berpegangan tangan di balik kelambu panggung, tak lebih dari 5 menit sebelum panggilan tugas memisahkan mereka lagi. Namun cinta, seperti tembang Jawa, tak bisa dibungkam oleh aturan atau waktu. Setelah konser di Hong Kong berakhir, Niken menghubungi Mas Lindra lewat panggilan video. Di kamar hotelnya yang sunyi, ia menangis. Bukan karena lelah, tapi karena rindu yang tak terbendung. Mas, semua orang bertepuk tangan. Tapi aku hanya ingin satu pelukan. Tapi nggak bisa, ucapnya lirih. Mas Lindra diam. Ia ingin menjemput Niken saat itu juga, tapi dunia mereka terlalu berbeda untuk sekadar mengejar rindu. Saat itu, Niken membuka tas kecil dari atas meja dan memperlihatkan sebuah kipas lipat antik yang ia beli di sebuah gang tua di Mongkok. Ini buat Mas. Katanya kipas ini cuma bisa diberikan kepada orang yang dihormati rakyat dan berhati jernih. Aku langsung kepikiran Mas. Wajah Mas Lindra mendadak berubah tegang. Ia tak tahu kenapa, tapi ada perasaan tak biasa saat melihat ukiran di kipas itu, simbol naga beradu dengan ukiran batik parang. Seolah dua budaya yang sedang menyatu dalam satu warisan. Sementara itu di Kediri, Wiwin Arumita, ibunda Niken, mulai merasa ada yang tidak beres. Anak gadisnya sering terlihat termenung di pojok kamar, tersenyum-senyum sambil memandang layar ponsel, lalu menangis diam-diam. Wiwin tahu, bukan hanya tentang konser atau tekanan karir. Nalurinya sebagai seorang ibu berbisik, ada lelaki di balik semua ini, dan ia bertekad untuk mencari tahu siapa sosok itu, bahkan jika ia harus menyusup ke balik panggung dan ke dalam dunia rahasia putrinya. Di sisi lain, Mas Lindra mulai merasakan tekanan dari ajudan dan beberapa pihak yang curiga pada pertemanannya dengan Niken. Rumor mulai beredar halus di kalangan jurnalis lokal, wartawan infotainment, hingga para relawan pemilu. Ia tahu waktunya tak banyak. Antara cinta dan jabatan, antara kipas misterius dan rindu yang tak bisa diredam, badai besar sedang mengintai. Dan oleh-oleh dari Hong Kong itu, yang terlihat sepele, akan menjadi pemantik api yang membakar seluruh Jawa Timur. Pagi itu di Bandara Juanda, Surabaya, langkah Niken Salindri terasa berat. Meski tubuhnya lelah usai perjalanan panjang dari Hong Kong, namun hatinya terasa lebih penuh dengan rindu, harapan, sekaligus ketegangan. Di dalam tas tangannya, terbungkus kain beludru merah, tersimpan kipas antik yang ia beli dari toko tua misterius di sudut pasar malam Mongkok. Penjualnya seorang nenek tua bermata tajam yang hanya berkata, berikan ini kepada orang yang dihormati rakyat, tapi jangan sekali-kali mengkhianati budaya. Kalimat itu terus terngiang di telinganya. Setibanya di Tuban, Niken tak langsung pulang ke Kediri. Diam-diam, ia mengatur pertemuan rahasia di sebuah rumah adat tua milik kolega Mas Lindra. Hanya mereka berdua di sana, tak ada ajudan, tak ada pengawal, tak ada sorotan kamera. Di antara aroma kayu jati dan semerbak melati, Niken menyerahkan kipas itu dengan tangan gemetar. Ini, oleh-oleh buat Mas. Bukan sekadar barang. Aku merasa, kipas ini seperti punya ruh, bisiknya. Mas Lindra menerima dengan wajah bingung namun taksim. Ia membuka kipas perlahan, dan seketika udara di ruangan itu berubah dingin. Ukiran di kipas itu tidak biasa. Di sisi kiri terlukis naga emas melingkar, sementara sisi kanan menggambarkan seorang perempuan bersanggul dengan kebaya, menari di atas api. Di tengahnya, huruf kanji yang belum mereka pahami, namun entah mengapa terasa begitu familiar. Saat Mas Lindra menggenggam kipas itu lebih erat, ia merasakan jantungnya berdetak tak wajar, seolah ada energi yang menyusup ke dalam pikirannya. Pandangannya kabur sesaat, dan dalam sekejap ia melihat sekilas bayangan seorang wanita bersinden di atas panggung tua, memanggil namanya dalam bahasa Jawa halus. Niken langsung memeluk Mas Lindra karena ia tiba-tiba tampak pucat.
"Mas, kenapa? Jangan buka kipas itu sembarangan," katanya panik. Mas Lindra tersenyum menenangkan, tapi dalam hatinya ada kecemasan aneh. Ia menyimpan kipas itu dalam lemari kerjanya malam itu, berusaha melupakannya. Tapi malam tak berjalan biasa. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh, dirinya berjalan di tengah alunan gamelan, diikuti suara sinden yang bernyanyi lirih, membawa pesan, "Jangan abaikan warisan. Jangan hianati cinta." Di sisi lain, kabar kepulangan Niken dari Hong Kong langsung menjadi perbincangan publik. Media lokal memberitakan kehadirannya dalam acara budaya di Tuban, lengkap dengan potret dirinya yang mengenakan kebaya dan memegang tas merah khas oleh-oleh. Tapi tak satu pun yang tahu bahwa di balik tas itu ada sebuah benda yang akan mengubah arah takdir dua orang berbeda dunia. Di TikTok dan Instagram, penggemar bersorak, tapi di ruang gelap media infotainment, para pemburu gosip mulai mencium aroma skandal. Sementara itu, Wiwin Arumita, ibunda Niken, mulai mencurigai kemana putrinya setelah mendarat. Saat Niken pulang ke Kediri 2 hari kemudian, Wiwin langsung memeriksa ponsel anaknya. Tapi Niken sudah terlalu cerdik. Semua pesan dengan Mas Lindra telah terhapus rapi. Namun Wiwin tak tinggal diam. Ia menemukan secarik kertas kecil di dompet Niken bertuliskan, "Rumah Adat, Tuban," dan tanda tangan tak dikenal. Wiwin mulai menyusun rencana, ia akan mengungkap siapa lelaki di balik senyum penuh rahasia anaknya. Tak ada yang tahu, oleh-oleh sederhana dari luar negeri itu akan menjadi pusat badai. Kipas itu bukan hanya lambang cinta, tapi pengingat dari masa lalu yang tertidur, dan kini perlahan mulai bangkit. Mas Lindra merasakan ada perubahan dalam dirinya sejak kipas itu hadir. Ia jadi lebih peka terhadap suara, lebih mudah menangis ketika mendengar tembang Jawa, dan anehnya, mulai bermimpi tentang Niken bukan sebagai kekasih, tapi sebagai sosok dalam legenda yang harus ia selamatkan. Malam di pendopo Tuban seharusnya tenang, tapi sejak kipas misterius dari Hong Kong itu hadir, suasana berubah drastis. Mas Lindra mulai dihantui mimpi-mimpi ganjil yang nyaris tak bisa dibedakan dari kenyataan. Dalam mimpinya, ia berjalan menyusuri panggung wayang tua yang terbakar, sementara suara sinden mengalun dari kejauhan, memanggil namanya dengan nada sedih. "Mas Jaka, selamatkan daku, sebelum api membakar semuanya." Ia terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar. Nama itu, Mas Jaka, bukanlah nama panggilannya di dunia nyata. Siang harinya, Mas Lindra memanggil seorang sahabat spiritualnya, seorang kiai tua dari Lamongan yang sudah lama membantunya dalam hal batin. Saat kipas itu ditunjukkan, sang kiai terdiam lama, lalu menggeleng perlahan. "Kipas ini bukan benda biasa. Ini bukan hanya oleh-oleh. Ini adalah panggilan, Mas. Energi leluhur ada di dalamnya. Dan yang membawanya, bukan cuma gadis biasa." Wajah Mas Lindra langsung menegang. Kiai itu melanjutkan, "Kau dan dia sudah ditautkan bukan dari sekarang. Ada kisah yang belum selesai." Sementara itu, Niken pun mulai merasakan keanehan semenjak kipas itu ia serahkan. Suaranya mendadak lebih kuat saat menyanyi, bahkan sampai membuat beberapa penonton pingsan saat ia membawakan tembang Jawa klasik di acara daerah. Orang-orang menyebutnya sebagai anak indigo bersuara pusaka. Namun, Niken sendiri merasa tubuhnya sering lelah, emosinya mudah tersulut, dan setiap malam ia bermimpi melihat sosok wanita tua bersanggul yang mengajarinya nyinden di tengah hutan. Ia takut, tapi sekaligus merasa seperti sedang dituntun oleh kekuatan yang tidak bisa ia tolak. Di Kediri, Wiwin Arumita makin curiga. Ia mengikuti jejak Niken secara diam-diam dan menghubungi seorang wartawan infotainment dari Surabaya. "Saya rasa anak saya disembunyikan seseorang yang punya kekuasaan," bisiknya di telepon. Ia tidak tahu bahwa langkahnya akan membuka pintu bencana. Satu foto Niken bersama ajudan Mas Lindra saat di acara budaya Tuban bocor di media gosip. Judulnya menyala merah, siapa sosok pria dewasa di balik karir gemilang Niken Salindri. Mas Lindra panik. Ia langsung menggelar rapat tertutup dengan staf humas dan protokolernya. "Kita harus diam. Sekarang bukan saatnya mengakui hubungan ini. Rakyat tidak akan mengerti," katanya tegas, meski hatinya hancur. Di sisi lain, Niken menangis di kamarnya, merasa seperti cinta mereka sedang ditelanjangi di depan seluruh negeri. Ia ingin bicara, ingin jujur, ingin menyelamatkan Mas Lindra dari badai media.
Tapi suara dari dalam dirinya, entah milik siapa, berbisik, "Diam, Salindri, warisan leluhur tak boleh dipamerkan." Satu malam, Mas Lindra memberanikan diri membuka kembali kipas itu. Ia menatap ukiran naga dan wanita penari itu lebih dalam, dan tiba-tiba, muncul kilatan cahaya kecil dari ujung gagangnya. Saat itu juga ia melihat bayangan masa lalu, dirinya sebagai seorang bangsawan muda, dan Niken sebagai sinden istana yang harus ia nikahi demi menjaga perdamaian dua kerajaan Jawa. Mereka gagal di kehidupan itu. Kini, di kehidupan ini, mereka diberi kesempatan kedua. Tapi takdir tak pernah murah hati. Kini Mas Lindra dihadapkan pada dua pilihan, melawan arus zaman demi cinta, atau mundur dan mengubur semuanya demi reputasi. Sementara itu, Jawa Timur mulai gaduh. Media mulai memburu siapa sosok pria yang menerima oleh-oleh dari Hong Kong itu. Kipas itu bukan lagi simbol cinta semata, tapi simbol rahasia yang mulai terbuka satu persatu. Dan satu hal pasti, badai belum mencapai puncaknya. Pagi itu, halaman depan salah satu media online nasional menampilkan tajuk besar berwarna merah, "Oleh-oleh cinta dari Hong Kong, Bupati Tuban dan sinden viral dituding jalin hubungan terlarang." Gambar Mas Lindra yang sedang memegang tas merah pemberian Niken disandingkan dengan potret Niken sedang memeluk kipas antik di panggung konser. Sekejap, dunia maya geger. Kolom komentar penuh dengan dugaan, hujatan, dan teori konspirasi. Netizen membanjiri media sosial dengan tagar Niken Lindra, tagar Bupati dan sinden, tagar oleh-oleh Hong Kong. Di ruang kerjanya, Mas Lindra termenung di depan layar laptop. Setiap notifikasi berita seperti palu godam menghantam dadanya. Para staf protokoler sudah mulai berbisik di belakangnya, lawan politiknya mencium peluang untuk menjatuhkan, dan pimpinan partai meminta klarifikasi. Secepatnya, ia tahu, semua ini tak lagi tentang cinta, ini tentang reputasi, integritas, dan nasib ribuan orang yang menggantungkan masa depan pada jabatannya. Tapi bagaimana mungkin ia menyangkal perasaannya terhadap Niken, sementara setiap detik rindu itu semakin menyesakkan. Di Kediri, Niken pun berada di tengah pusaran yang sama. Wartawan infotainment mulai mendatangi rumahnya, mengajukan pertanyaan tajam yang membuat Wiwin Arumita panik. "Apakah benar putri Anda menjalin hubungan dengan kepala daerah? Sejak kapan mereka berhubungan? Apa arti kipas dari Hong Kong itu?" Wiwin berusaha menenangkan Niken, tapi ia sendiri sudah tenggelam dalam dilema, melindungi putrinya dari skandal atau memaksanya mengakhiri semuanya demi keselamatan nama baik keluarga. Namun yang membuat semuanya semakin rumit adalah kekuatan tak terlihat yang menyelimuti hubungan ini. Sejak kipas itu diberikan, setiap kali Niken mencoba menjauh dari Mas Lindra, tubuhnya demam tinggi tanpa sebab. Setiap malam, ia bermimpi berada di panggung tua dengan bayangan api di sekelilingnya, sementara Mas Lindra berdiri di kejauhan, tak bisa menyentuhnya. "Salindri, kita tak boleh gagal lagi." Suara itu berulang dalam tidur mereka berdua. Apakah ini kutukan masa lalu? Atau justru takdir yang mendesak untuk ditegakkan? Di tengah badai itu, muncul sosok misterius, seorang budayawan tua dari Yogyakarta bernama Mbah Rono, yang mengaku mengenal asal-usul kipas tersebut. Ia menghubungi Mas Lindra secara diam-diam dan berkata, "Itu bukan kipas biasa, Mas. Itu adalah simbol pengikat janji dua jiwa yang pernah bersumpah setia dalam kehidupan sebelumnya. Jika cinta kalian diingkari, akan ada bencana budaya." Mas Lindra terdiam. Ia tak percaya sepenuhnya, tapi semakin hari, bayangan masa lalu itu terasa makin nyata. Kabar pun sampai ke telinga Gubernur Jawa Timur. Dalam sebuah pertemuan tertutup, Mas Lindra diminta mengambil sikap, mengklarifikasi hubungan tersebut dan menjauh dari Niken demi menjaga stabilitas politik. Pilihannya jelas, jabatannya atau cintanya. Tapi bagaimana bisa ia memilih, sementara yang ia rasakan untuk Niken bukan cinta biasa, melainkan cinta yang seolah dijaga oleh leluhur dan dikuatkan oleh garis takdir. Sementara itu, di malam yang sepi, Niken kembali menatap kipas kosong itu di kamarnya. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari jendela yang tertutup. Kipas itu terbuka sendiri, dan suara gamelan terdengar pelan, seperti berasal dari ruang antara dunia. Dalam bisikan angin, terdengar satu kalimat, "Saat semuanya terbuka, kau harus memilih, Salindri. Cinta atau kehormatan, tak bisa keduanya."
Dan ketika fajar menyingsing, seluruh Jawa Timur telah menunggu satu hal, klarifikasi dari sang bupati, dan jawaban dari seorang sinden muda yang kini jadi pusat perhatian seluruh negeri. Hari itu, langit Tuban mendung seolah ikut menanggung beban dua insan yang tengah diguncang badai takdir. Mas Lindra memutuskan menyingkir dari hiruk pikuk pendopo dan menuju ke sebuah padepokan tua yang direkomendasikan Mbah Rono. Di sana, ia bertemu dengan sang budayawan dalam suasana yang penuh nuansa spiritual. Mbah Rono membuka gulungan naskah kuno beraksara Jawa dan menunjukkan gambar dua sosok, seorang sinden muda bersanggul dan seorang bangsawan berpakaian adat lengkap. Di bawahnya tertulis, janji kasmaran di zaman Mataram, bila terulang, maka budaya diselamatkan atau dihancurkan. Mas Lindra terpana melihat lukisan wajah sinden itu, terlalu mirip dengan Niken. Bahkan tahi lalat kecil di dekat matanya pun sama persis. Mbah Rono menghela napas panjang lalu berkata lirih, kalian adalah reinkarnasi dari pasangan yang gagal memenuhi janji suci ratusan tahun lalu. Kau, Mas Lindra, dulu bernama Raden Jaka Sembada, putra Adipati Tuban, dan Niken adalah Salindri, sinden utama Keraton Kediri. Kalian dipisahkan karena politik, dan Salindri membakar diri di panggung wayang sebagai bentuk pengabdian terakhirnya. Mas Lindra tak kuasa membendung air matanya. Kini semuanya terasa masuk akal, kipas, mimpi, suara gamelan, dan ikatan batin yang tak bisa dijelaskan secara logika. Sementara itu, Niken yang sedang dirundung tekanan dari media dan masyarakat memilih menyendiri di kamar belakang rumah neneknya. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kayu tua yang selama ini tak ia hiraukan. Di dalamnya, ada foto lama Wiwin Arumita saat muda, berdiri di panggung dengan sosok lelaki yang wajahnya sangat mirip dengan Mas Lindra. Di balik foto itu tertulis, pentas terakhir, 1985. Warisan belum selesai. Seketika tubuh Niken lemas. Ia sadar, ini bukan hanya kisah cinta antar dua generasi, tapi juga darah dan karma yang terus diwariskan dari masa ke masa. Wiwin akhirnya buka suara. Ia duduk di samping Niken dan menangis. Kamu harus tahu, nak. Ayah kandungmu bukan Ki Gondo Supono. Aku dulu pernah mencintai seorang lelaki yang tak bisa kuperjuangkan karena status dan tekanan zaman. Lelaki itu adalah ayah Mas Lindra. Niken menatap ibunya dengan mata membelalak. Dunia seolah runtuh. Ternyata takdir mempermainkan mereka sedemikian dalam, cinta mereka bukan hanya tabu karena politik, tapi juga karena darah yang menyambung sejarah kelam. Malam itu, Niken mencoba menenangkan diri di pendopo belakang. Ia membawa kipas pemberian dari Hong Kong dan mulai menyanyi lirih sebuah tembang Jawa yang entah dari mana ia hafal liriknya. Suaranya menggema di antara pohon-pohon jati tua, dan tiba-tiba langit memekikkan petir. Kipas itu kembali terbuka sendiri dan menampilkan cahaya redup dari ukiran naga emasnya. Suara perempuan tua terdengar lagi, lebih jelas, jika kau memilih cinta, warisan budaya akan terancam. Jika kau memilih budaya, cintamu akan gugur sekali lagi. Di saat bersamaan, Mas Lindra merasakan getaran aneh di dalam pendopo. Ia menggenggam keris pusaka peninggalan ayahnya dan memandang langit yang kini mulai hujan gerimis. Dalam hati ia tahu, malam itu, pilihan harus dibuat. Dan seperti Salindri dalam kehidupan sebelumnya, Niken pun berada di ujung panggung takdir, menjadi pahlawan budaya, atau gadis yang kembali mati dalam cinta yang tak sampai. Jawa Timur makin gaduh. Desakan dari DPRD, partai, hingga tokoh adat semakin keras. Tapi jauh dari keramaian itu, dua hati bersiap memutuskan sesuatu yang jauh lebih besar dari cinta biasa. Di balik badai media, ancaman politik, dan teriakan netizen, sebenarnya sedang terjadi pertarungan diam-diam antara warisan spiritual dan cinta manusia. Dan semua bermula dari satu kipas yang dibawa pulang dari negeri asing, oleh seorang gadis sinden berusia 16 tahun. Malam itu, alun-alun Tuban dipenuhi ribuan pasang mata. Dinas Kebudayaan menggelar acara Festival Budaya Jawa Timur yang sudah dijadwalkan jauh hari, namun kini berubah menjadi panggung pertaruhan takdir. Nama Niken Salindri terpampang sebagai penampil utama, walau sebenarnya ia tak pernah menyanggupi tampil malam itu. Tapi seperti ada kekuatan yang mendorongnya, langkah kakinya ringan menuju panggung, kipas Hong Kong di tangan, dan air mata di pelupuk. Di belakang panggung, Mas Lindra menatap layar monitor dalam ruang kendali,
menyaksikan sosok gadis yang telah merebut seluruh isi jiwanya kini bersiap menggetarkan langit Tuban. Ia ingin melarang, ingin membawa Niken lari dari semua ini. Tapi ia tahu, ia tak bisa melawan arus warisan leluhur. Mbah Rono yang berdiri di sebelahnya hanya berkata lirih, jika ia menyanyi malam ini, tembangnya akan menentukan masa depan, apakah cinta akan dilenyapkan, atau budaya yang dilestarikan. Lampu sorot menyorot wajah Niken. Dalam balutan kebaya hijau zamrud, ia terlihat seperti arwah masa lalu yang hidup kembali. Ia menunduk, lalu membuka kipas dengan perlahan. Bunyi gamelan mengalun pelan, dan Niken mulai melantunkan tembang Durma, nada yang syarat amarah, luka, dan perjuangan. Suaranya menggema begitu dalam, membuat seluruh hadirin terdiam. Tak sedikit penonton menangis, bahkan beberapa pejabat yang duduk di barisan depan tampak gelisah, seolah roh mereka diguncang nada-nada sakral itu. Namun di bait ketiga, tiba-tiba angin besar berembus. Kipas di tangan Niken menyala redup, dan suara gamelan terhenti. Niken mematung, lalu memejamkan mata. Dalam sekejap, ia melihat kilasan hidup masa lalunya, ia yang dibakar di panggung wayang karena dianggap aib bagi keraton, dan Raden Jaka Sembada, yang hanya bisa menangis sambil membawa abu tubuhnya. Tiba-tiba air mata menetes di pipinya. Aku tak ingin mati dua kali karena cinta yang tadi anggap, bisiknya. Dan ia melanjutkan nyanyiannya, tapi kini berubah ke tembang Asmaradana, tembang cinta sejati. Di balik layar, Mas Lindra berdiri gemetar. Ia tahu inilah momen terakhir. Ia tak peduli lagi pada jabatannya, partainya, atau opini publik. Ia berlari ke arah panggung, menerobos barikade pengamanan. Dan saat Niken menutup tembangnya dengan bisikan lirih, "Mas Jaka, aku memilih cinta," Mas Lindra sudah berdiri di sampingnya. Mereka berpelukan di atas panggung, di tengah hujan yang tiba-tiba turun membasahi Tuban. Malam itu, seluruh Jawa Timur menyaksikan sejarah, bukan skandal, bukan aib, melainkan keberanian dua jiwa muda menembus batas zaman, politik, dan darah. Niken jatuh pingsan dalam pelukan Mas Lindra, dan kipasnya pecah menjadi serpihan emas yang menghilang di udara. Festival itu dikenang bukan sebagai acara budaya biasa, tapi sebagai malam ketika cinta dan budaya bersatu, diiringi tangis, tembang, dan restu langit. Rumah sakit Tuban malam itu dijaga ketat. Niken Salindri terbaring tak sadarkan diri selama hampir 16 jam setelah insiden di atas panggung. Para dokter tak menemukan kelainan medis apapun, denyut jantungnya stabil, tekanan darahnya normal, namun jiwanya seperti sedang berada di tempat lain. Mas Lindra duduk di sisi ranjang tanpa bergeser sedikit pun. Tatapan matanya kosong, tangannya tak pernah melepaskan genggaman pada tangan Niken. Dalam diam, ia terus membisikkan sholawat dan doa-doa yang diajarkan ibunya sejak kecil. Berita mereka viral ke seluruh negeri. Namun kali ini bukan dalam nada skandal, melainkan kekaguman. Media nasional menurunkan headline seperti, "Panggung Cinta Sinden dan Bupati, Tembang yang Membungkam Politik," atau, "Salindri dan Jaka Sembada Abad Ini, Tuban Menangis, Indonesia Terkesima." Masyarakat yang dulu menghujat kini mendoakan. Para budayawan, seniman, bahkan ulama mulai memahami bahwa hubungan mereka bukan sekadar asmara remaja, melainkan jembatan antara masa lalu yang belum selesai dan masa depan yang tengah dibentuk ulang. Mbah Rono kembali datang, membawa kotak kecil berisi serpihan kipas yang hancur di malam konser itu. "Ini bukan pecahan biasa, Mas. Ini adalah potongan janji yang sudah ditepati," katanya sambil menyerahkannya kepada Mas Lindra. Tuban dan Kediri tak lagi harus berseteru. Dan Niken, ia telah menutup luka leluhur yang selama ini menuntut lewat darah dan gamelan. Serpihan itu kemudian diserahkan ke Dinas Kebudayaan dan disimpan dalam ruang khusus Museum Budaya Tuban, dengan nama prasasti, Kipas Salindri, warisan yang telah diselesaikan. Beberapa hari kemudian, Niken akhirnya membuka matanya. Tatapannya kosong sesaat, lalu ia menatap langit-langit putih dan bertanya pelan, "Mas Jaka, apakah kali ini aku hidup?" Mas Lindra tersenyum dan menangis bersamaan. "Kamu hidup, Salindriku. Bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang belum selesai. Kamu sudah menang." Mereka berpelukan, dan saat itu pula, seluruh keluarga, termasuk Wiwin Arumita dan Ki Gondo Supono, datang memeluk mereka.
Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi dendam, hanya cinta yang dibungkus pengampunan. Pasca kejadian itu, Mas Lindra memutuskan mundur dari jabatannya sebagai bupati. Ia memilih menjadi pengajar budaya Jawa dan membangun Yayasan Salindri, yang fokus pada pelestarian seni sinden, tembang, dan wayang. Niken pun tak lagi hanya dikenal sebagai penyanyi dangdut viral, tapi sebagai ikon perempuan muda pelestari budaya, yang menyanyi bukan hanya dengan suara, tapi dengan jiwa yang sudah ditempa oleh sejarah dan air mata. Festival budaya tahun berikutnya digelar bukan di Tuban, bukan di Kediri, tapi di tengah perbatasan keduanya, tanah netral yang dulu dianggap angker dan penuh misteri. Kini, tanah itu menjadi panggung baru yang diberi nama Panggung Perdamaian Salindri. Ribuan orang hadir, dan dalam satu detik yang hening, suara sinden muda menggema, menandai bahwa kisah cinta yang dimulai dari sebuah kipas oleh-oleh dari Hong Kong, telah selesai, dan abadi. Dan begitulah akhir dari kisah cinta penuh ujian antara Niken Salindri, sang sinden muda dari Kediri, dan Mas Lindra, Bupati Tuban yang berani memilih cinta di atas kekuasaan. Dari sebuah kipas oleh-oleh dari Hong Kong, terbukalah sejarah leluhur yang terlupakan, dan dari sebuah panggung tembang, tercipta perdamaian antara masa lalu dan masa depan. Kisah ini bukan hanya tentang asmara, tapi juga tentang keberanian, budaya, pengampunan, dan warisan tak terlihat yang mengalir dalam darah kita sebagai anak bangsa. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua, bahwa mencintai budaya sendiri adalah bentuk tertinggi dari mencintai tanah air. Cerita ini adalah karya fiksi semata, tidak bermaksud menyinggung atau mencemarkan nama baik pihak manapun. Nama, tempat, dan kejadian hanya digunakan sebagai latar fiksi untuk mengangkat nilai budaya dan drama emosional. Jika ada kesamaan nama atau peristiwa, itu adalah kebetulan belaka. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini memberikan pelajaran, hiburan, dan kesadaran akan pentingnya menjaga budaya dan cinta yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.